Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Teman-teman, ada perjalanan panjang yang menyimpan kenangan tidak menyenangkan, dan itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk dialami oleh dua mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi keduanya ada kisah panjang, dan hingga saat ini tampaknya belum terjalin, belum ada tanda-tanda untuk berdamai begitu, saling melepaskan kenangan pahit masa lalu begitu, kemudian saling memaafkan begitu, kemudian bersama-sama membangun bangsa gitu. Memang tidak mudah ya kalau ada kenangan pahit, walaupun sebetulnya kenangan baiknya banyak, tetapi rupanya sulit untuk dilupakan begitu ya. Ada perseteruan antara Megawati dan SBY sejak lama ini, dan itu juga ada dampaknya terhadap hubungan PDIP dan Demokrat gitu ya. Dua mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dan SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, dikenal memiliki hubungan yang kurang hangat. Lantas bagaimana awal mula permusuhan Megawati dan SBY ini terjadi? Keretakan itu sudah menjadi rahasia publik. Keduanya akan semakin memanas saat mendekati momen tertentu, khususnya pemilu atau Pilpres, pemilihan presiden. Awal mula hubungan Megawati dan SBY ini tidak lagi hangat saat momentum Pilpres 2004 silam ya. Sejak saat itu, dua mantan orang nomor satu di Indonesia itu merenggang. Mereka berdua saling perang dingin. Berikut ini kilas balik yang dilansir dari suara.com. Sebenarnya perseteruan Megawati dan SBY bisa dibilang berawal dari insiden kerusuhan 27 Juli atau dikenal dengan insiden Kuda Tuli. Pada saat itu, PDIP yang masih menggunakan nama PDI tengah menjadi target atas kerusuhan yang dilakukan oknum partai seberang. Bahkan pada saat itu, kantor DPP PDI juga sempat jadi sasaran massa yang terlibat. Pada saat itu, SBY dituduh terlibat dalam insiden kerusuhan itu. Dan ini menjadi memori pahit bagi kader PDI yang akhirnya mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan atau PDIP. Meski demikian, pada saat itu Megawati yang masih menjabat sebagai Presiden RI periode 2001-2004 menunjuk SBY sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Namun, SBY menjabat sebagai Menko Polkam tak berlangsung lama. SBY memutuskan mengundurkan diri. Usai SBY mengundurkan diri, isu pun mulai beredar yang menyebutkan bahwa SBY tak dihargai Megawati. Lambat laun, perang dingin antara Megawati dan SBY semakin panas. Puncaknya yaitu pada Pilpres 2004. Megawati dan SBY dengan partainya masing-masing berhadapan untuk memperebutkan suara rakyat. SBY unggul hingga tahta kepresidenan diserahkan kepada SBY, politisi Partai Demokrat. Perseteruan antara Megawati dan SBY ini kemudian berdampak pada hubungan kedua partai. Bahkan Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, mengaku hubungan partainya dan Partai Demokrat susah untuk disatukan. Terbaru, PDI Perjuangan kembali memberi respon sinis usai SBY turut mengomentari isu penggantian sistem pemilu. Disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya SBY sudah lupa saat dirinya dengan sengaja mengganti sistem pemilu pada 2008 silam. Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review
kata Hasto seperti dikutip suara.com. Kala itu, kata Hasto, SBY merubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan jelang pemilu. Hal ini menurutnya demi keuntungan pihaknya saja. Nah, sekarang kita coba menjaring pendapat kalangan muda ya, anak-anak yang memiliki hak suara, pemula begitu. Kalangan muda yang mayoritas pemilik suara, apakah sepakat memilih yang mana? Pemilu dilakukan secara terbuka atau tertutup? Generasi muda yang memiliki hak memilih dihadapkan dengan munculnya wacana sistem pemilu proporsional tertutup untuk menggantikan sistem secara terbuka yang digunakan selama ini. Sebagai pemilih pemula, ada yang paham, namun ada pula yang tidak mengetahuinya. Tim dari suara.com sempat terjun langsung untuk mencari tahu pengetahuan anak-anak muda perihal wacana itu. Mereka sempat menemui anak-anak SMA Negeri 70 Jakarta yang baru saja pulang dari sekolah. Semisal Rafael, siswa kelas 12 SMA Negeri 70 yang mengaku baru mendapatkan KTP pada tahun 2023. Dengan begitu, pemilu 2024 adalah pengalaman pertamanya menggunakan hak pilih. Meskipun terbilang baru, namun ia sedikit memahami perihal sistem pemilu tertutup. Mungkin kalau yang biasa itu terbuka kali ya. Mungkin yang tertutup publik nggak bisa lihat. Mungkin, kata Rafael. Walaupun belum pernah merasakan mencoblos di bilik TPS, namun Rafael lebih memilih sistem pemilu yang terbuka. Kalau buat yang sekarang yang terbuka sih, biar lebih jelas. Kan kalau tertutup bisa saja banyak kecurangan. Kita kan nggak tahu. Saya pilih yang terbuka, katanya. Sementara itu, Talita yang juga berasal dari sekolah yang sama dengan Rafael sama sekali tidak mengetahui apa itu pemilu tertutup. Setelah dijelaskan sedikit perbedaan sistem pemilu terbuka dan tertutup, Talita lebih memilih yang terbuka. Ia lebih tertarik apabila foto-foto calon legislatif bisa dilihat oleh para pemilih. Pilih yang terbuka, mending yang ada fotonya, katanya lugas. Nah, salah seorang mahasiswa Universitas Bakri, Halista, juga cenderung memilih yang terbuka. Sepanjang pengetahuannya, yang tertutup hanya memilih partainya saja. Jadi, mereka yang menentukan. Halista mengaku lebih memilih sistem pemilu terbuka, alasannya ialah agar para pemilih bisa mengetahui siapa calon legislatif yang dipilih oleh mereka. Yang terbuka dong, kalau tertutup kan kita kan nggak tahu calonnya siapa. Terus latar belakangnya gimana, terus track recordnya gimana. Jadi pilih yang terbuka. Tuturnya seperti yang dikutip suara.com. Beragamnya pengetahuan pemilih pemula soal sistem pemilu terbuka maupun tertutup diwajarkan oleh legislator. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Aceh Hasan Sajili menilai perlu ada sosialisasi seperti pendidikan politik bagi para pemilih pemula. Salah satu caranya tentu adalah menyampaikan kepada mereka bahwa proses untuk memilih wakil-wakilnya di DPR itu, baik tingkat pusat maupun daerah, ada beberapa sistem yang digunakan sebagaimana lazimnya sistem pemilu. Lebih lanjut, suara para pemilih pemula soal keinginan mereka kalau pemilih dilakukan secara terbuka juga diamini oleh Ketua MPR RI Syarif Hasan. Menurutnya, pemilu terbuka menjadi kesempatan pula para caleg untuk berinteraksi dengan pemilih, mempromosikan visi dan misinya apabila terpilih nanti. Saya yakin mereka akan lebih memilih yang terbuka. Kenapa terbuka? Kalau terbuka itu kan caleg yang maju memberikan komitmen kepada pemilihnya, bisa berinteraksi sama pemilih. Apa komitmennya, bagaimana perjuangan dan bagaimana visinya ke depan, ujar Syarif. Syarif juga berharap suara para pemilih pemula bisa menjadi masukan untuk Mahkamah Konstitusi. Saat ini, MK masih menjalani sidang uji materi atas pasal 168 Undang-Undang Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Nah, jadi
Panjang juga ya. Tapi yang jelas memang tadi juga ada kilas balik ya. Sebetulnya memang ini syarat dengan kepentingan juga kan begitu. Termasuk SBY sendiri pernah mengubah dari terbuka ke tertutup. Jadi ini memang tarik-menarik. Dan sekarang juga ya sama gitu. Ada tarik ulur di sana begitu. Semoga baik-baik saja gitu. Yang penting kita sebagai warga negara bisa bergembira. Sederhana. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.